Hai guys, balik lagi di channel Seno TV, channel Reaction Indonesia. Video-video reaction viral trending, dan hari ini kita akan mereaction sebuah video dari Mata Najwa, di mana Mata Najwa ini mengatakan benarkah Anies Baswedan yang mengkhianati Pak Prabowo. Di sini fakta-faktanya terlihat dan Anies bersama Caimin itu mengklarifikasi hal tersebut. Tentu kita tahu ya, di debat Capres kemarin itu Pak Prabowo dinilai kinerjanya sebagai Menteri Pertahanan. Nah, dari sinilah mulai banyak sekali publik, netizen, dan juga para pendukung Capres dan Cawapres ini mengatakan bahwa Pak Anies ini mengkhianati Pak Prabowo. Tapi benar apa enggak? Nah, di sini Mata Najwa mengundang Pak Anies Baswedan dan juga Caimin untuk mengklarifikasi pengkhianatan tersebut. Dan ini buktinya. So nggak usah lama-lama, kita langsung aja ngeliat bagaimana narasi dari Pak Anies mengenai yang katanya itu pengkhianatan. Kita akan melihat bersama-sama dan ini dia videonya. Bisa dapat gambaran, kita lihat video Mata Najwa 2018. Dalam pertemuan itulah Pak Prabowo menanyakan yang mungkin yang terakhir, yang ketiga kali. Jadi Pak Anies, apakah Pak Anies bersedia video di 2018 guys. Jadi diputar lagi dan untuk saya sampaikan, supaya kita Pak Prabowo ini sebuah kehormatan bisa yang luar melihat. biasa. Karena ada 260-an juta orang dan saya diminta untuk menjadi pendamping. Mas Anies, saya harus tanya, apakah Anda menolak ini karena tawarannya cawapres? Tapi kalau tawaran capres mungkin saja akan berbeda? Tidak pernah ada tawaran capres. Tidak pernah ada tawaran capres dari Pak Prabowo? Ya. Tapi dari pihak-pihak lain ada beberapa tawaran capres ke Anda, Mas Anies? Betul. Dan pada semua saya katakan, saya tidak ingin menjadi bagian dari orang-orang yang mengkhianati Pak Prabowo. Saya sampaikan pada semua. Tidak. Begitu Pilpres selesai, saya bertemu dengan Pak Prabowo dan saya sampaikan Pak Prabowo, saya sampaikan pertama, mission accomplished. Tugas yang dititipkan kepada saya untuk di Jakarta dari PKS, dari Gerindra telah saya laksanakan dan alhamdulillah mission accomplished. That's report number 1. Laporan nomor kedua, saya katakan Pak Prabowo, Gubernur Jakarta akan selalu dapat perhatian. Aneh kalau kita bilang, oh kaget dapat perhatian. Tidak, Gubernur Jakarta itu selalu dapat perhatian. Karena itu saya sampaikan kepada Pak Prabowo dari sekarang. Ini masih setahun yang lalu. Pak Prabowo, I will not intercept on your candidacy. Saya tidak akan memotong proses pencalonan Pak Prabowo dan proses kampanye Pak Prabowo. Dan komitmen itu saya pegang. Siapapun yang bertemu dengan saya, mendiskusikan soal ini, selalu saya katakan bahwa saya memiliki komitmen dengan Pak Prabowo. Tidak ada yang tahu kecuali saya dan Pak Prabowo. Tidak ada yang tahu. Yang lain dengar ceritanya aja. Jadi Mas Anies, Anda mengiyakan bahwa memang tawaran-tawaran maju itu berdatangan? Berdatangan, tapi saya selalu katakan pada semua, meskipun tidak ada saksi dalam pertemuan itu, tapi kata-kata saya diingat oleh Pak Prabowo dan diketahui tentu oleh banyak orang, tapi saya sampaikan kepada semua, saya pegang itu. Jadi ketika ada yang datang mendiskusikan, saya sampaikan, selama ini ada Pak Prabowo, saya tidak mau memikirkan, not even thinking. Nah, itu pernyataan di 2018 yang diputar ulang oleh Mata Najwa ya guys, di mana memang pengakuan dari Pak Anies yang saat ini mencalonkan diri sebagai presiden memang seperti itu. Dan itu videonya real, jejak digital memang nggak bisa dibohongi tentunya. Tapi kita lihat pertanyaan atau jawaban dari hal tersebut di 2018 dan ini dia videonya. Statement itu kemudian disebutkan itu Anda mengkhianati Pak Prabowo karena tadi Anda menyebutkan selama Pak Prabowo ada dalam pencalonan, kurang lebih gitu, Anda tidak akan intercept. Ya. Itu ada timeline waktunya, ada expiration time-nya kah ketika Anda menyebutkan komitmen itu? Iya, kalau ini saya ditawarin makan, nggak mau makan, saya kenyang. Apa kemudian seumur hidup saya kenyang? Ya pada saat ini, saya katakan saya kenyang, itu kira-kira. Ya, analogi aja. Nah, apa yang saya sampaikan pada saat itu tahun 2019. 18. Ya? Oh 18, maaf, tahun 2018. Nah, pada saat itu saya belum bertugas 1 tahun di Jakarta. Jadi, tadi saya menyebutnya selesai Pilpres, sebetulnya maksudnya selesai Pilkada. Selesai Pilkada saya sampaikan Pak Prabowo bahwa saya akan fokus di Jakarta 5 tahun. Jadi ketika setahun kemudian saya diundang menjadi cawapres, diundang menjadi capres, saya katakan tidak. Ketika jadi cawapres saya bilang sama Pak Prabowo bahwa saya berjanji 5 tahun di Jakarta dan Pak Prabowo mengatakan itu. Jawaban saya itu sama Pak Prabowo dikatakan kalau tidak salah pada saat beliau mau mencalonkan.
di rekaman yang sama pada malam itu waktu Nana tanya, itu saya ditunjukkan waktu itu rekamannya Pak Prabowo di Masjid Sunda Kelapa pada saat beliau akan maju mendaftar. Saya akan minta produser, boleh tolong produser dicek supaya nanti saya akan bisa kita lihat juga. Boleh diteruskan dulu Mas Anies? Ya, jadi ada di bagian awalnya bahwa Pak Prabowo menyebut Anies berjanji 5 tahun di Jakarta. Oke, dan kemudian itulah yang saya sampaikan bahwa selama 5 tahun saya akan fokus di Jakarta. Saya tidak tahu apa yang terjadi kemudian. Ya inilah yang menjadi komitmen kami. Jadi kami ingin memastikan bahwa apa yang dilakukan oleh semua pendukung untuk kerja di Jakarta jangan ditinggalkan. Dan Pak Prabowo ini akan maju Pilpres tahun 2019. Yang kita semua tahu beliau akan maju. Jadi saya katakan saya tidak akan mengintersep pencalonan Bapak tahun 2019 besok. Selesai. Jadi itu semua sudah ditunaikan. Jadi tidak ada yang dikhianati. Ini adalah satu komitmen menuntaskan kerja di Jakarta, tidak akan belok dari tugas di Jakarta, dan saya tunaikan tugas ini hingga selesai. Itu jawaban dari Pak Anies guys, di mana dia menuntaskan tuh hanya 5 tahun dan memang komitmennya itu 5 tahun. Tetapi ya tahu sendiri ya netizen kita di saat melihat debat Capres terakhir kemarin yang ketiga itu, karena Pak Anies ini menilai kinerja dari Menteri Pertahanan Pak Prabowo yang nilainya itu 11 dari 100. Dan ini menimbulkan pro kontra dan juga banyak publik yang mengatakan itu penilaian yang keterlaluan sih ya kan. Tapi kita juga nggak tahu, namanya juga netizen. Dan faktanya memang pernah berkomitmen seperti itu Pak Anies ya. Di sini kita juga lihat di video tadi bahwa komitmennya itu memang seperti itu. Dia memang benar-benar nggak mau ganggu ketika Pak Prabowo ini mencalonkan diri sebagai calon presiden waktu 2019. Nah saat ini Pak Prabowo mencalonkan kembali dan musuhnya malah Pak Anies Baswedan. Tetapi waktu di debat kemarin, di debat Capres ketiga kemarin itu Pak Anies dan juga Pak Ganjar itu malah membicarakan mengenai kinerja dari Pak Prabowo, bahkan menilai kinerja Pak Prabowo itu dengan nilai 5 dan juga dengan nilai 11 dari 100. Wow, inilah yang membuat banyak sekali publik mengatakan itu hal yang sangat keterlaluan. Dan bagaimana menurut kalian guys? Tentukan pilihan kalian dengan sesuai hati nurani kalian dan jangan mudah terprovokasi tentunya dengan hati kecil kalian sendiri untuk kemajuan Indonesia tercinta kita semua. Karena pilihan dari masyarakat dan siapapun presidennya di antara ketiga paslon ini tetap mereka harus membangun Indonesia menjadi sejahtera, makmur dan juga maju tentunya. Masyarakatnya juga bisa maju tentunya dengan kinerja mereka bertiga jika terpilih. So silakan kalian berkomentar di kolom komentar dan tunggu video selanjutnya di Sinu TV. Jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya. See you.